Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi bagaimana teks bacaan sholat. Apakah itu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini yang pertama adalah niat. Jadi nanti selain bacaannya, kita akan jelaskan juga artinya, supaya ketika kita sholat, kita paham arti dari bacaan yang kita baca, sehingga menumbuhkan, meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Oke, yang pertama niat. Niat itu wajib hukumnya, dan wajibnya itu berniat di hati. Ya, kita berniat di hati mau sholat subuh, sudah selesai. Itu sudah dinamakan niat. Tapi kalau melafalkannya, itu tidak wajib. Namun jika mau melafalkan, di sini kita sudah tampilkan juga niat-niat di setiap sholat. Contohnya niat sholat subuh. Usolli fardu subhi roka'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Makmuman imaman lillahi. Artinya aku sengaja sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Makmuman kalau sebagai makmum, imaman kalau lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu selanjutnya niat sholat zuhur juga cuman bedanya arba'a rokaatin karena 4 rakaat. Niat sholat asar juga arba'a rokaatin. Sholat maghrib salata rokaatin 3 rakaat. Isya juga arba'a rokaatin. Artinya juga semuanya hampir sama. Aku sengaja sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat, makmum sebagai makmum, imam sebagai imam karena Allah lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita berniat. Sebenarnya cukup di hati saja itu sudah menghilangkan kewajiban. Kalau saya menggunakan niatnya cukup di hati saja, tidak perlu dilafalkan lagi. Nah, yang kedua takbir atau ihram, ya Allahu Akbar. Maka batas mengangkat tangan itu antara sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Ya, antara dua itu boleh. Lalu bersedekap dan membaca doa iftitah. Nah, di iftitah di sini saya memasukkan ada dua versi doa iftitah. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa tarji wal barad. Artinya bisa dilihat di sini, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, doa kita yang pertama. Atau jika menggunakan doa yang kedua, juga boleh. Apa doanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya di sini juga bisa dilihat Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya, segala puja baginya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata hanya untuk Allah sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan baginya dan aku dari golongan orang muslimin. Nah, itu doa iftitah versi yang kedua. Kalau saya menggunakan doa iftitah versi yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, yang tadi yang sudah dibaca. Lalu setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita sholat berjamaah, kita mendengarkan imam, lalu kita ikuti setelah bacaan imam. Ya, karena surat Al-Fatihah bagian dari rukun. Atau setelah amin, kita bergegas membaca surat Al-Fatihah sebelum imam membaca surat pendek. Itu juga boleh. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari kemudian. Padamulah aku mengabdi dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bagaikan jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang pernah engkau murkai atau jalannya orang-orang yang sesat. Lalu setelah membaca surat Al-Fatihah, ya, lalu membaca surat pilihan. Nah, ini bebas mana surat yang kita anggap mudah. Nah, contohnya di sini surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini juga artinya katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Kalau kita sholat berjamaah dan sedang jahar, ya sholat subuh, sholat maghrib dan isya, itu kita cukup mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau sir, ya kita baca surat pendek yang kita mampu. Setelah itu ruku, ya. Sini ada dua bacaan rukunya. Allahu Akbar, kita ruku, ya sambil angkat. Allahu Akbar. Bacaan versi pertama, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, ya. Maha suci Tuhan, Maha Agung serta memujilah aku kepadanya. Lalu bacaan ruku versi yang kedua, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau versi yang pertama ini dibaca 3 kali, kalau versi yang kedua ini cukup dibaca sekali. Nah, silakan kita mau membaca yang mana. Ya, kalau ini artinya yang kedua, Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan segala puji bagimu, ya Allah ampunilah. Lalu yang tidak, Sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau kita sholat berjamaah, maka ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita langsung membaca Rabbana walakal hamd. Itu versi yang pertama. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau versi yang kedua, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanyalah bagimu. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Atau versi yang ketiga, Rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Nah, itu ada 3 versi, silakan dipilih yang mana. Lalu sujud. Ya, sujud pun ada 2 versi, ya. Allahu Akbar, kita sujud. Bacaan versi yang pertama, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sama dengan bacaan ruku, ya. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan segala puji bagimu ya Allah ampunilah. Lalu bacaan yang versi keduanya, Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Tadi kalau ruku azimi, ini a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Lalu setelah sujud, duduk antara 2 sujud. Nah, ini ada 3 versi. Versi yang pertama, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekurangan, dan angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Versi kedua, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya, artinya kurang lebih sama dengan yang di atas. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, lindungilah aku, dan berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Ini hadis Abu Dawud. Lalu, atau yang versi ketiga, Rabbighfirli warhamni wajiburni warzuqni warfa'ni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, berilah aku petunjuk dan tinggikanlah aku. Nah, itu artinya versi yang ketiga. Lalu sujud lagi yang kedua,
bacaannya sama dengan yang nomor 8, silahkan dipilih mau versi pertama atau versi kedua. Lalu ketika sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, tentu ada tahiyat pertama. Nah, tahiyat pertama itu ada dua versi juga. Bacanya kalau versi yang pertama adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, artinya segala penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Atau versi yang kedua, ya. At-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Artinya mirip-mirip ya, segala penghormatan, salawat dan kebaikan-kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang pertama tadi hadis Muslim, boleh silahkan dipilih yang kita biasa baca yang mana. Nah, itu tahiyat pertama. Lalu ya, bacaan pada rokaat pertama, rokaat kedua itu sama. Lalu tahiyat pertama kalau sholatnya lebih dari 2 rokaat, ya, 3 atau 4 sholat maghrib atau sholat isya atau zuhur, ya. Kalau sholat subuh ya langsung tahiyat akhir, atau kalau sudah pada tahiyat akhir maka bacaannya sama dengan tahiyat pertama, ya. Kemudian dilanjut dengan bacaan sholawat Nabi. Ya, tadi dibaca ini dulu, ya, tahiyatulillah sholawat wa thayyibat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau tadi tahiyatul mubarakatus shalawatut, lalu disambung dengan salat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ini adalah tahiyat akhir salawat hadis riwayat Bukhari, ya. Kalau atau ada versi lainnya juga yang di akhirnya langsung fil alamin innaka Hamidum Majid, itu juga boleh. Lalu setelah selesai tahiyat akhir, salam. Ya, terakhir adalah bacaan salam. Dan ini usai tasyahud akhir, ketika menoleh ke kanan, Rasulullah terkadang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah limpah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Atau terkadang Nabi juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dan berkahnya limpah kepada kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Sedangkan ketika menoleh ke kiri, beliau terkadang hanya mengucapkan Assalamualaikum. Seperti itu. Nah, jadi itulah bacaan sholat. Harapannya, karena ini di YouTube video, supaya durasinya tidak panjang, saya membacakan dengan cepat dan hanya sekali saja. Ya, harapannya kita bisa memahami makna dari setiap bacaan sholat yang tadi kita baca. Dengan itu, ya, ketika kita membacanya, kita menghayati artinya, dan kita bisa lebih khusyuk. Ya, ini adalah teks bacaan sholat yang saya rangkum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.